Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di sini untuk belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 2. Ya, tepatnya di KD 3.7, yaitu pembelajaran ke-12 tentang apa? Hidup damai. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak supaya apa yang kita pelajari untuk hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, karena kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, untuk itu mari kita taati protokol kesehatan, yaitu sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Dan jangan lupa kalau kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah membersihkan kita ya dari menghindarkan kita dari yang namanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 segera hilang atau musnah dari dunia. Amin ya robbal alamin. Marilah kita selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran 12 ya. Ya, pembelajaran 12. Baik anak-anak, sudah ada di layar video kalian semuanya. Silakan diperhatikan. Untuk itu ini menggunakan modul pembelajaran pendidikan agama Islam dalam jejaring atau daring online ya. Jadi anak-anak pastikan sudah membuka file yang sudah di-sharekan oleh Bapak Ibu guru kalian. Untuk itu mari kita pahami dulu bahwa pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah pembelajaran 12. Temanya tentang apa? Hidup damai. Nanti ketika di pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk memahami kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam dan juga menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Untuk itu, marilah kita simak next slide ya. Pembelajaran 12. Materi pembelajaran hari ini Pak Ali akan membahas tentang yang A saja. Sikap damai Nabi Isa alaihissalam. Sudah tahu kan siapa Nabi Isa alaihissalam itu? Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu dari 25 nabi yang sudah kita percayai sebagai umat muslim, sebagai umat Islam ya. Jadi kita harus hafal 25 nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kita akan fokuskan materi untuk hari ini, yaitu tentang sikap damai Nabi Isa alaihissalam. Biar lebih jelasnya, kita akan menyaksikan bersama video berikut ini. Dan kalian saksikan sampai habis ya, dari awal sampai akhir. Jadi kalian akan memahami bagaimana runtutan kisah teladan Nabi Isa alaihissalam. Selamat menyaksikan. Kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar. Ishak tumbuh dalam keluarga yang soleh.
Ia pun sangat taat dan seringkali ikut dalam kegiatan Nabi Ibrahim. Sejak kecil, Ishak adalah sosok yang ramah dan disukai banyak orang. Nabi Ishak alaihissalam akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Sebagai utusan Allah, Ishak diberi tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Beliau terkenal sebagai nabi yang ramah kepada kaumnya. Beliau selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan Nabi Ishak untuk menikah dengan wanita yang soleh. Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim pun wafat. Nabi Ishak alaihissalam memiliki 2 orang putra, yaitu Ish atau Aish dan Yakub. Menjelang usia lanjut, Ish sebagai anak tertua seringkali merawat Nabi Ishak. Pada suatu hari, Nabi Yakub alaihissalam diminta ibunya untuk membuatkan makanan untuk Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub pun mengerjakannya dengan senang hati. Karena kesolehannya, Nabi Ishak pun mendoakan Nabi Yakub, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Meskipun saudara kembar, Ish dan Yakub keduanya justru kurang rukun. Padahal Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi saudara kembarnya itu. Tapi Ish membenci Nabi Yakub alaihissalam karena merasa iri hati terhadap Yakub alaihissalam yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Apalagi setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Seharusnya doa itu adalah untuk dirinya. Bahkan Ish mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya tidak terwujud. Mengetahui hubungan Ish dan Yakub tidak harmonis, Nabi Ishak sebagai ayah menyuruh Nabi Yakub untuk pergi berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim pamannya yaitu Laban bin Batuil. Dengan perasaan kasih sayang kepada Ish dan juga kepada kedua orang tuanya, akhirnya Yakub meminta izin untuk meninggalkan rumah. Yakub memenuhi nasihat ayahnya dan pergi berhijrah ke rumah pamannya. Itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Ada beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisahnya tersebut. Di antaranya, kita harus bisa mendamaikan orang lain yang berselisih. Seperti sikap Nabi Ishak kepada anaknya, ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana. Kemudian, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi kedamaian, yaitu dengan cara berbuat ramah kepada orang lain. Nabi Ishak alaihissalam adalah sosok yang ramah kepada kaumnya. Hal itu ia tunjukkan karena Nabi Ishak alaihissalam senantiasa menginginkan kedamaian. Adik-adik, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kemudian, tonton video yang lainnya juga. Oke, bagaimana anak-anak sudah menonton videonya? Kita akan kembali ke pembelajaran 12 ya. Kita akan kembali ke pembelajaran 12 karena video itu terkait dengan pembelajaran 12 yaitu hidup damai. Tepatnya kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Udah ditonton semuanya ya? Oke, selanjutnya kita akan evaluasi pembelajaran ya.
Di evaluasi pembelajaran ini berarti kalian harus melakukan sesuatu yang diminta oleh Bapak Ibu guru kalian. Evaluasi pembelajaran yang pertama itu pengetahuan. Nanti kita klik di sini ya. Untuk keterampilannya berarti kalian akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Isa melalui tulisan yang di buku catatan atau bisa lisan, voice note atau membuat video. Jadi kalian bisa menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam seperti yang kalian tonton tadi tentang video tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam ya. Itu bisa diceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Boleh menggunakan voice note ataupun video dan juga catatan-catatan yang ada di buku tulis kalian ya. Kemudian kita akan ini juga, ini yang kedua, bola video dirimu yang sedang melafalkan Asmaul Husna. Oh, ini bukan. Ya, jadi nanti bisa dikirimkan kepada Bapak Ibu guru lewat WhatsApp ataupun Google Classroom, aplikasi lainnya yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk menyetorkan tugas kalian terkait dengan cerita kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Ya, untuk itu disiapkan mulai dari sekarang. Untuk yang untuk yang pengetahuan, ya kita akan klik pengetahuan. Nah, ini kalian akan bisa untuk jadi latihan ya, untuk latihan. Jadi kalian bisa klik di situ, kemudian kalian tulis nama siswa kalian ya. Nah, nama siswa lengkapnya siapa, kemudian kelas berapa, sekolahnya di mana, kotanya di mana, kode unik. Ya, tanyakan pada guru yang mengajar religion atau mengajar agama PAI, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, begitu ya. Anak-anak nanti bisa diisi untuk sebagai evaluasi ya. Jadi untuk itu sudah kalian semuanya sudah menerima materi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam terkait dengan pembelajaran ke-12 yaitu hidup damai, khususnya pada sikap damai Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita belajar tentang keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Ali ini berjalan dengan lancar atau dipahami dengan baik dan kalian bisa meneladani semua yang ada di cerita-cerita tentang keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you next time. Demikian yang bisa Pak Ali sampaikan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi dipahami dengan baik dan juga sering-sering dibaca untuk latihan menceritakan atau menceritakan keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Dengan seperti itu kalian akan memahami bagaimana cara perjuangan Nabi Isa alaihissalam dalam memimpin umatnya dan juga membesarkan agama Islam pada saat itu. Untuk itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you goodbye.